Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Selamat datang di channel Frame Indonesia. Teman-teman udah tahu belum gimana cara memilih balok yoga yang pas buat Anda, yang terbaik buat Anda? Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan supaya Anda bisa mendapatkan balok yang pas ya pada saat Anda mau beli. Baik beli di studio, Anda pas lagi main ke studio yoga terus ada banyak banget balok nih, mau pilih yang mana ya. Nah, di video ini akan di-share tipsnya gimana. Atau pada saat Anda mau hunting di online ya, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada ya, atau di website-website yoga nih mau nyari balok. Wah, yang pas buat aku yang mana nih? Oke. Di video ini akan kita kasih beberapa tips yang mudah-mudahan bisa membantu Anda. Pertama, dari ukuran. Teman-teman, sebenarnya tidak ada ukuran yang benar-benar pas buat kita. Ya, tidak ada ukuran balok yang benar-benar pas. Kenapa? Karena gini, ukuran balok itu selama ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu ukuran bule sama ukuran Asia. Ya, panjangnya itu kalau nggak bule, Asia. Sedangkan gini, di bule aja kan panjang orangnya juga nggak sama. Di Asia juga nggak sama, ya nggak? Di Sunda, di Bandung aja ada yang krucil banget, ada yang tinggi, ya nggak? Itu baru wilayah Bandung aja. Terus belum lagi misalkan kayak Bandung dengan orang Papua, ya nggak? Surabaya dengan orang Medan, itu juga beda-beda. Orang Indonesia dengan orang Vietnam dengan orang Jepang, ya. Jadi kalau cuman balok Asia ya pasti nggak benar-benar tepat gitu. Contoh misalkan gini teman-teman, ada orang yang kaku banget ya mau melakukan uttanasana. Ada yang tahu uttanasana? Nih uttanasana kayak gini. Bagi orang-orang yang nggak pernah stretching, itu yang misalkan atlet ya, orang-orang yang suka body contest kayak gini udah mentok, nggak bisa turun. Nah, fungsi balok apa? Fungsi balok itu ada dua. Satu buat bantalan, dua buat tambahan beban. Buat bantalan, buat ganjel. Nah, ini kan buat ganjel. Nah, ini nggak nyampe, berarti nggak ngebantu dong. Nah, berarti memang nggak bener-bener pas. Akhirnya, di dalam kelas yoga kan dikasih apa ya? Ya, dikasih trik lah, karena baloknya nggak bener-bener pas, sehingga pada saat nggak nyampe, lututnya suruh ditekuk. Nah, padahal pada saat uttanasana seharusnya lutut harus lurus gitu ya, harus lurus begini. Tapi karena tangannya nggak bisa meraih balok, akhirnya ya udah mau nggak mau lututnya ditekuk begini. Begitu. Jadi memang nggak ada yang benar-benar pas. Tapi minimal Anda harus sadar, Anda orang Asia atau Anda orang bule gitu. Kalau Anda orang Asia ya, karena ini berbahasa Indonesia, otomatis video ini diperuntukkan untuk orang Indonesia ya. Nah, kalau Anda orang Indonesia, juga harus diketahui badan Anda, badan Asia atau badan bule. Walaupun orang Asia, tapi ternyata tinggi Anda 180 cm, bahkan lebih. Ya Anda sebenarnya secara badan, ukurannya udah ukuran bule. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal ukuran bule. Kalau ngomongin ukuran bule itu rata-rata kita bisa buka di website. Di website internasional. Nah, kalau ini ukuran Asia, teman-teman. Ini ukuran Asia. Aku punya cuman di gudang ya. Nggak aku ini. Udah lama nggak aku buka, harus bongkar-bongkar lagi, jadi nggak apa. Pokoknya yang besar lah, jauh lebih besar dibanding ini nih. Gini, set. Itu yang ukuran bule. Jadi kalau misalkan di search deh, kalau misalkan ukuran balok yoga atau kita lihat di online, pasti ada beberapa macam ukuran. Kalau yang kecil berarti itu Asia, yang besar itu yang bule. Nah, Anda itu kalau Anda badannya kecil berarti pilih yang kecil. Gitu, ya. Itu tips yang pertama. Membantu nggak? Membantu banget ya. Jadi Anda orang Asia atau orang bule. Kalau Anda orang Asia yang tinggi atau orang yang pendek atau orang yang kecil gitu. Orang Bandung yang kecil atau orang Bandung yang besar. Orang Jakarta yang pendek atau orang Jakarta yang tinggi gitu. Kalau Anda orang yang Jakarta yang tinggi,
Badannya kayak bule, ukurannya ukuran bule gitu. Baloknya balok jumbo gitu. Itu kalau dari sisi ukuran. Nah, sekarang kita lihat dari secara bahan. Nah, balok itu bahannya itu setahu gue ada dua. Yang kayak styrofoam, yang enteng banget gitu ya, yang bisa ditendang. Yang kalau dilempar kena kepala juga nggak apa-apa, ting, ya langsung balik lagi gitu ya, yang kayak busa gitu, nggak tahu bahannya apa. Itu ada yang kayak gitu, ada yang kayu yang berat. Nah, jadi bahannya ada dua. Dulu ini kan sumbernya dari Iyengar Yoga ya, dari Iyengar. Kalau standar Iyengar itu baloknya berat. Nah, jadi kalau Anda suka Iyengar Yoga, pilih beli baloknya yang berat. Apalagi kalau Anda masuk ke kelas Iyengar yang benar-benar strict ya. Nanti Anda bisa dimarahin, bisa ditendang. Gitu loh. Ada loh yang kayak guru-guru Iyengar yang kebangetan banget sih kalau menurutku tuh. Itu kayaknya nggak apa ya, nggak toleran banget gitu. Itu kalau misalnya ada balok yang bawa sendiri dari rumah terus dipakai gitu ya, terus baloknya balok busa, itu bisa ditendang, dibuang, dilempar gitu, kayak nggak punya aduh, moralnya nggak banget deh kayak gitu. Karena dia marah karena apa? Ya karena biasanya kalau di studio Iyengar kan sudah dikasih balok yang berat gitu ya. Tapi kenapa pakai dari rumah terus busa gitu? Nah, jadi daripada Anda mengalami perlakuan yang seperti itu, makanya dari awal kalau Anda mau pakai balok sendiri dan Anda mau masuk ke studio Iyengar, langsung dari awal pilih balok yang berat. Gitu ya, jangan yang enteng. Nah, meskipun kayaknya kalau sekarang sih yang benar-benar galak kalau di Iyengar udah mulai jarang ya. Itu zaman sih. Ya sesuai perkembangan zaman ya. Makin kesini kalau terlalu galak ya nggak laku juga. Ya nggak? Gitu sih. Kalau aku ngalamin zaman dimana 90% guru Iyengar tuh galak banget. Gitu ya teman-teman. Kalau dulu itu yang namanya balok itu berat. Karena ya standarnya di Iyengar. Nah, di Iyengar ada beberapa gerakan yang membutuhkan tambahan beban. Nah, jadi harus berat gitu. Contohnya misalkan begini. Bridge pose ya. Nah, bridge ditaruh seperti ini atau kayak gini, pokoknya yang jepit-jepit gini ya. Begitu. Terus yang gini. Terus yang begini, yang ditahan lama. Nah, kalau fungsinya untuk nambahin beban kayak ini kan supaya aktif. Maka baloknya harus pilih yang berat, teman-teman. Gitu. Kecuali Anda beli beli balok fungsinya untuk ganjelan kayak gini. Nah, untuk ganjelan di bawah tulang duduk atau untuk nyambung yang seperti ini pada saat Uttanasana, atau yang Trikonasana begini, atau yang begini. Wis. Nah, kalau yang cuma buat ganjel kayak gini, itu bisa pakai balok busa, gini, yang buat begini, ini bisa pakai balok busa. Kalau cuma buat ganjel duduk, bisa balok busa. Gitu ya. Kelebihan balok busa apa? Enteng, kalau dibawa kemana-mana enteng. Nah, terus solusinya gimana nih? Aku pengen enteng, tapi di sisi lain juga pengen yang fungsional, yang memang balok buat begini. Nah, maka sebenarnya balok itu plus minus ya, tidak ada yang sempurna. Kalau mau yang bisa dipakai apa aja, pilih balok yang berat, gitu ya. Nah, kalau mau pengen balok yang ringan, ya kelemahannya nanti pada saat Anda masuk kelas yang ada gerakan pakai balok yang tangannya diangkat pegang balok kayak gini, Anda menjadi kurang maksimal. Aktivasinya menjadi lebih susah dibanding pakai yang berat, seni atau yang
jepit begini, gitu ya, itu menjadi lebih susah. Nah, solusinya begini teman-teman. Kan kalau misalkan alasan balok busa itu mudah dibawa kemana-mana, ke studio orang, nah rata-rata kan studio sudah ada baloknya. Ya nggak? Jadi gini aja, pakai balok studio di situ. Nah, nanti pada saat yang ringan-ringan, pakai balok yang ringan. Nanti pada saat, jadi jadi kita harus nyediain 2 balok sekaligus, gitu ya. Nah, misalkan kita lagi main ke Bali, ya ke Bali kita udah bawa balok sendiri nih. Di Bali pasti ada balok yang berat biasanya. Nah, untuk yang duduk di sini pakai balok yang ringan. Nanti pada saat kita ngambil, pada saat kita mau gini, Arda Chandra sana pakai balok yang ringan, gitu ya. Nanti pada saat yang harus pegang yang baloknya untuk aktivasi otot pakai balok yang berat. Paling kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya ini sangat subjektif ya, menurut saya bahwa balok yang ringan itu justru malah ribet karena kita mengharuskan menyediakan balok yang berat. Itu. Ini maaf ya buat teman-teman penjual balok busa. Saya tidak selera ya, tapi saya tidak melarang juga. Ya karena memang ada positifnya gitu. Apalagi kalau misalkan kayak kelas-kelas meditasi ya, kelas-kelas yang namanya relaksasi, ada gerakan-gerakan pose yang memang cuman buat ganjel doang gitu, balok-balok busanya. Nah, dari situ bisa cuman pakai balok busa dan kalau keunggulannya ringan. Terus kalau keunggulan balok yang busa, kalau salah teknik itu nggak sakit. Ya, jadi kalau salah teknik empuk karena memang busa ya. Walaupun busanya itu keras, nggak tahu busa atau styrofoam atau apa ya. Pokoknya yang bukan kayu deh. Itu keunggulannya kalau kurang tepat tekniknya itu nggak sakit. Tetap nyaman di kulit. Itu keunggulannya. Kalau balok kayu, kalau salah posisi, aduh, nggak enak banget. Walaupun sebenarnya secara efek itu tidak negatif dalam artian tetap efek terapinya ada, tapi secara kenyamanan menjadi nggak nyaman. Jadi pada saat nahan posisi itu kayak gelisah, aduh gitu. Karena sebenarnya ya memang kurang tepat titiknya gitu. Itu salah satu keunggulan dari balok busa ya. Kalau kurang tepat sedikit masih nyaman. Kalau balok ini presisinya harus pas kalau mau nyaman. Begitu teman-teman. Nah sekarang kan tadi kalau mau beli. Nah, sekarang kalau mau bikin gimana? Nah, kalau mau bikin sebenarnya itu terserah Anda. Ya kalau mau nyontek ya pasti nyontek Asia kalau di Indonesia. Kalau mau dijual ya saya sarankan Asia gitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau yang benar-benar cocok dengan Anda ya sebebas mungkin. Yang penting gampang buat duduk, kan ukurannya gini nih, contohnya. Ini tinggi, ya nggak sih? Nah, Anda udah bisa segini, berarti begini. Ya nggak sih? Nah, kalau misalkan Anda udah maju lagi, baloknya begini. Ya, kan gini. 1, 2, 3, segini. Nah, kalau Anda masih di sini, dan Anda pengen balok yang bisa langsung nempel, bikin sendiri aja. Jadi nggak usah mikir, aduh ukurannya seberapa ya balok yang ngebantu aku ya. Gini aja. Misalkan gini. Anda baru turun segini, udah nggak bisa turun lagi, itu dibikin segini nih, baloknya segini nih. Nah, lihat ya. Turun, ini tangannya di sini, baloknya di bawahnya sedikit, segini. Di bawah sedikit. Supaya kita ada effort untuk benar-benar nambahin lagi ke bawah. Nah, nanti kalau kita sudah ke bawah, ya kita mau bikin balok yang lain lagi juga nggak masalah gitu. Itu kalau mau bermain-main dengan balok custom. Oke, gitu ya. Misalkan gini. Ini kan untuk orang-orang yang sangat tidak bisa stabil, contoh flat foot, contoh skoliosis. Skoliosis biasanya telapak kakinya pasti bentuknya aneh-aneh, yang intinya susah banget untuk stabil pada saat standing pose.
Nah, kayak gini, pasti gini. Apalagi untuk ibu-ibu, apa ya? Ya ibu-ibu udah berat badannya besar, udah apa ya? Ya berat tubuhnya berlebih, kakinya nggak bener, udah deh. Pokoknya campur-campur, tenaganya lemah, udah kakinya pasti gini. Nah, ini bisa dimodif karena fungsinya kan hanya sebagai pegangan doang. Ini ya. Nah, bisa dimodif jadi baloknya nggak kotak. Baloknya bagaimana? Baloknya bisa kayak ini. Kayak huruf T begini. Begini. Jadi dipaku kayak gini. Set. Gini. Jadi langsung pegangan begini terus pasti baloknya nggak gerak kayak gini. Set. Nah, terus tangannya juga bisa disesuaikan yang memang gampang dipegang, di handle. Nah, sebenarnya yang namanya balok, alat bantu, memang sefleksibel itu. Nggak harus kotak, panjangnya sekian senti, lebarnya sekian senti, nggak. Ya, toh yang tadi sudah dibahas di awal, ukuran balok itu kan hanya kira-kira. Yang sekarang itu dibagi dua ya, ukuran bule atau ukuran Asia gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong fungsi, Anda boleh mengcustomnya. Terutama untuk ibu-ibu, ada kerapuhan tulang, ada body obesitas gitu ya, yang buru-buru, aduh susah banget ini, udah dimodif aja. Ini, ya, tukang kayu bisa, gini, udah. Sekalian Anda jadi bisnismen balok. Ya nggak salah ya, itu nggak ada salahnya. Kalau memang itu menguntungkan dan membantu banyak orang ya, kenapa enggak? Toh orang-orang yang beli juga terbantu. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana cara memilih balok? Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, selalu rajin latihan. Dan jangan lupa sering-seringalah latihan bareng ya, minimal seminggu sekali. Karena dengan bareng ini ada kebutuhan batin yang terpenuhi gitu. Karena kita tuh makhluk sosial. Itu aja, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Nas, salam Fit to Freedom.